Dok, Yes. apa kabar lo? Alhamdulillah baik-baik. Apa kabar lo? Baik, Dok. Thank you, Dok. Syukur. Dok, lo Sama-sama. tuh ternyata multi talented. Sumpah. Gue tuh juga baru tahu lo nggak Oh. cuma jago bikin musik, Ah, gitar lah udah jagoan. Itu semua orang udah tahu ya. Karir di grup musik slang juga lo udah gila-gilaan bareng mereka. Lo ternyata juga punya bisnis restoran. Dan yang lebih gila ya. Apa tuh? Nih yang ada lagi Gue koncian pengen gue. tahu malah. Yang gila tuh apa? Yang lebih gila lo jago masak. Itu bikin gue terkagum-kagum. Aduh. Dan yang lebih gila lagi, lo tuh kuliah lagi sekarang. Iya. Iya kan? Gue kuliah lagi ya. Oke, gue nanya yang terakhir dulu deh. Kenapa lo mau kuliah lagi? Dan apa yang lo ambil? Major apa yang lo ambil? Gue kuliah lagi tuh karena gue pikir gue gak mau pikun. Gue pengen karena buat gue proses belajar tuh kayaknya sampai gue udah masuk dalam liang kubur Berhenti. selesai. Setuju. Jadi selama gue punya banyak contoh, terutama bokap gue. Bokap gue mungkin dari yang beraktivitas terus sampai akhirnya di tuanya mungkin nggak terlalu beraktivitas, ya mungkin agak Menurun. sedikit drop. Gue pengen belajar dari coba gue pengen punya satu formula sendiri apa ya. Ya selain olahraga ya gue pengen terus belajar. Oke. Tapi gue pengen belajar hal yang gue suka. Gue pengen belajar di masa tua gue adalah hal yang bisa gue aplikasikan. Jadi gue ngambil ekonomi pariwisata. Dan cuma ada di Ambon, Pinter banget lo. Ambon, Kendari, NTB sama Batam. Itu di universitas terbuka. UT. Gue ambil ekonomi pariwisata. Karena gue suka banget pariwisata. Of course. Tadi waktu pas ada sempat interview sebelumnya nih di One Bites ya. Iya, One Bite. Gue ngomong tentang Indonesia, tentang kebudayaan, tentang kecantikan alam Indonesia. Itu buat gue sustainability itu harus benar-benar harus ada, Iya, diteruskan sama anak cucu kita gitu. setuju. Gitu. Jadi gue ngambil sekolah, gue kuliah lagi ngambil ekonomi pariwisata. Jadi ini kan sebenarnya nggak tatap muka langsung kan? Kalau Nggak, UT kan? nggak. Online kan? Yang gue suka itu, Iya, karena jadi lo bisa ngatur waktu fleksibel ngatur kan? waktu gue. Tapi jadinya gue tuh biasa sampai jam 2:30 pagi ngerjain tugas. Gue belajar bisa jadi jam 10 malam sampai Mahasiswa yang Terus lo inget tuh nggak? Ada nggak orang yang setua lo di situ? oh ternyata di UT itu Beragam. banyak kan emang yang udah Senior. senior kebanyakan ternyata. Oke. Gue ngerasa gue paling tua, ternyata ada lagi, wah semangat banget gitu jadinya. Jadi emang ternyata emang di UT itu yang gue suka, gue punya fleksibilitas untuk menentukan kapan gue kuliah, jam berapa gue bisanya. Ini baru mulai kan? Gue baru mulai dan ujian bisa di mana aja gue mau, tapi gue mesti kasih tahu sebelumnya. Iya, iya, iya. Let's say 2 minggu sebulan sebelumnya bahwa tanggal segini gue ada di misalnya di Kota mana? kota gitu? mana gitu. Lo bisa. Mereka akan siapkan di situ. Asik banget Itu yang gua udah buat mau. Pak Rido. Dok, Iya. gue ngelihat lo tuh sebagai seorang figur yang menurut gue tuh sustain. Kayak tadi ngambil kata-kata lo ya. Terus. Gue baca bini lo posting di Instagram, Oni bilang bahwa gue menikah sama suami gue dan keluarga gue bertanya bisa kasih makan apa sama anak gue gitu kan. Terus Oni itu kan kalau nulis tuh menggelitik ya. Jago dia. Iya, dia menggelitik kayak Iya. kocak banget sih ini si Oni gitu. Terus ternyata dari satu feed yang Oni posting bilang bahwa gue nggak nyangka waktu itu fotonya lo lagi dengan aksi lo. Ternyata gue nggak nyangka bahwa sampai di karir ini yang udah begitu panjang, udah lebih dari 4 dekade. Slang 40 tahun ini Ya. dan gua sama Slang jalan 26 tahun. Oke. 3 dekade Ya. dengan mereka. Ya. Tapi di luar itu kan lo juga udah mulai juga kan. Ya. Nah, jadi yang menggelitik lagi dari narasi yang ditulis sama Oni ada lagi nih, lo ngomong ke Oni melalui narasi itu ya. Ya kalau gue nggak bisa berkarya lagi, nggak laku lagi, ya udah deh gue pulang ke Ambon.
Lo baca. Iya kan? Gue gini, wah kocak banget nih si Oni. Dan Ulang. ya ternyata maksudnya ya segala hal yang lo lakukan yang datang dari hati itu ya mendapatkan apresiasi. Gue percaya segala sesuatu yang dikerjakan dari hati akan diterima ke hati juga. Jadi proses tulus, ikhlas buat gue itu yang paling penting sih. Gue nggak butuh, artinya bukan nggak butuh. Gue nggak mikirin dari segi ekonomi seperti apa. Yang gue butuhin adalah saat gue mengerjakan sesuatu orang lain bisa menikmati, ada manfaat buat banyak orang. Gue rasa itu yang paling utama sih gitu. Gue banyak baca juga ya, orang-orang yang sukses itu tidak pernah menyangka mereka sampai di titik tersebut. Begitupun juga dengan lo dong. Gue nggak pernah mikirin. Lo nggak pernah mikirin? Serius? Sama sekali? Sama kayak misalnya gini loh, kayak kita berbuat baik, gue nggak mikirin Tuhan tuh ngasih gue apa imbalan apa. Gue nggak mikirin, pokoknya bikinnya baik dulu aja. Karena buat gue kalau berhitung-hitung seperti itu kayak kita ngitung dong gitu. Terus kalau kita bikin, misalnya gue bikin karya, gue ngitung dong, berarti kayak lakunya seperti apa, ininya seperti apa. Artinya kalau kita memikirkan secara marketing oke. Tapi kalau mikirin itu bakal booming, nggak ada teorinya. Betul. Gue sekolah musik pun nggak ada teorinya bikin musik yang hits misalnya. Iya. Nggak ada. Betul. Nggak ada. Itu kan semua bawah sadar. Betul. Karena ya, kan banyak juga produser atau sutradara film di Hollywood bahkan nggak pernah mengetahui apakah film ini akan jadi box office atau enggak gitu. Benar. Lo dapetin nilai-nilai kebaikan itu ada pengaruh dari keluarga mungkin atau datang dari dalam diri atau terinspirasi oleh suatu hal? Dari nyokap gua. Terus boleh cerita apa yang nyokap lo selalu sampaikan kepada lo ketika lo masih tinggal bersama beliau? Yang gua dari nyokap gua tuh suka ngasih, ngeberi terus. Dermawan. Terus kalau misalnya ada orang kawin pasti datang, ada orang meninggal pasti datang, dan dia sempatin kemanapun dia pasti datang. Dan dia sih nggak pernah bilang harus kayak gimana nggak, tapi dia kayak nyontoin aja gitu. Jadi lo lihat itu sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara. Tahu banget sih. Iya anak bungsu dari 7 bersaudara. Dan gue pikir ya itu yang bikin gue secara nggak sadar di usia gue setelah married ya, baru gue mikir tuh kayak oh ternyata ini ya nilai-nilainya gitu. Ditambah Oni juga satu ini sama gue, buat gue kayak kita suka bikin hal-hal yang apa ya, ngebantuin orang tuh kayak, tapi kita nggak pernah ngomongin sih ya. Iya. Artinya kita bikin bantu-bantu aja dan cocok gitu. Artinya pemikiran dia kadang-kadang gue suka nggak setuju, tapi akhirnya gue tetap support dan gue pikir oh ya dia bener gitu. Jadi gue pikir emang butuh partner in crime nih buat ngelakuin apapun lah. Ya mungkin kadang-kadang lo nggak lihat. Gue nggak lihat. Iya kan? Bener. Dan gue nggak sadar juga, tapi orang lain gitu kan. Sama kok hal baik juga buat gue sih, kayak sebenarnya semua manusia tuh punya itu. Sekarang kayak lu bilang aja gimana kita ngegalinya kan, bagaimana kita bisa fokus dan segala macam. Buat gue hal kapan ya gue bilang itu, kok tadi bilang apa? di atas. Oh di atas. Okay. gue kan suka nggak fokus. Oh iya kan? Mesti diajarin terus ya. Oke, gue ikutin loh. Oke, asli. Jadi buat gue itu sih, tapi ya semua orang punya rasa buat bikin sesuatu yang baik. Semua orang pasti punya filter buat bikin suatu hal yang baik. Tinggal gimana kita sadarin aja gitu bahwa kita punya niatan untuk ngebantu atau bikin sesuatu yang lebih baik atau yang bermanfaat buat orang di sekitar kita ataupun lebih luas gitu. Ada stigma rocker tuh ugal-ugalan. Lo menyebut diri lo seorang rocker atau seniman atau? Gue lebih suka gue dibilang seniman. Kalau dibilang rockers atau rockstar itu mesti lo yang ngomong ke gue atau orang lain yang ngomong.
Kalau gue bilang gue nih rockstar, Widih. itu nggak rockstar. Ngeri banget ya. Itu berarti manusia itu nggak rockstar. Ngeri. Beneran. Aduh. Gue nggak mungkin bilang I'm a rockstar. I'm a rockstar gitu, enggak. Orang lain yang mesti bilang ke gue gitu. Kalau gue ngomong gitu biasanya buat bercandaan doang. Iya. Tapi gue nggak bisa bikin satu statement bahwa I'm a rockstar. Karena itu orang lain. Kalau saat gue ngomong gitu buat gue, lo belum. Iya. Jadi gue nggak pernah ngomong. Tapi lo nyaman dibilang bintang, rockstar, Itu artis. buat gue artis, iya gue artis. Dan gue harus menyadari itu bahwa emang gue di situ. Kalau orang bilang gue rockstar, orang bilang ya udah. Nggak Orang apa-apa aja. nggak apa-apa. Orang bilang gue legend, nggak apa-apa. Orang bilang, gue nggak bilang. Iya. Jadi biar aja orang ngomong. Gue sih nggak mau temenan lagi sama lo kalau lo menyebutin lo sebagai Iya. seorang legend. Win, lo tau nggak? Gue Udah deh dok, gue nggak deh. Gue juga kayaknya sikat gigi banyak deh. Gitu. sampai bolong gitu. Bolong. Ya gitu. Jadi kalau dibilang gue orang ngomong gitu nggak apa-apa. Orang bilang gue artis, iya gue seniman. Iya. Gitu. Pernah bosen nggak berkarir di musik? Frustasi gitu? Gue nggak pernah frustrasi di musik karena alhamdulillah jalan gue baik. Kalau kita ngomong ke belakang lagi, gue tuh nggak disetujui sama bokap nyokap gue buat Iya. Lo yang belok sendiri kan di keluarga. Iya. Yang lain aktif di jabatan-jabatan tertentu. Iya. Dan nyokap gue pingin gue sekolah bisnis ataupun jadi dokter, dan gue kerjain. Gue keterima di kedokteran di Trisakti waktu itu, walaupun gue nggak terusin. Gue akhirnya ngambil ke bisnis di IBI, Institut Bisnis Indonesia, Sunter, dan gue nggak lulus juga 4 tahun. Jadi lo menghabiskan waktu berapa lama? 1 tahun plus 4 tahun, 5 tahun? Kedokteran berapa lama? Kedokteran gue akhirnya memilih setelah gue keterima gue belok ke situ. Oke. Dan akhirnya 4 tahun itu gue nggak lulus. Bokap gue nanya, lu mau ngapain sih? Itu umur berapa? 20-an dong? Early 20s? Early 20s, mungkin 20. Oke, 20. 20. Dan bokap gue bilang, lu mau ngapain? Dari dulu gue pengen sekolah musik, gue bilang gitu. Ya udah, kamu sekolah musik, ini duit terakhir yang papi punya. Oke, gue berangkat dong. Sebentar, tahan. Boleh ya gue potong ya? Boleh. Kan mesti minta izin, nggak sopan kalau ngomong langsung dipotong gitu. Lo merasa jadi anak paling bungsu disayang nggak? Ada nggak privilege itu? Nggak, masa? Why? Gak tahu, mungkin gini ya. Gue tuh 7 bersaudara. Gue tuh anak yang paling gak kepikir bakal lahir. Bonus. Karena dari gue ke kakak gue nomor 6 tuh beda 7 tahun. Jadi waktu nyokap gue nggak period gitu, dipikir udah menopause dong. Karena nyokap gue lahir nyokap gue tuh umur 43 kalau nggak salah. Oke. 43 tahun. Waduh, Naomi Campbell 50 lebih punya anak sekarang, anak kedua. Oh iya. Iya kan. Akhirnya gue lahir ya itu kan. Jadi kakak gue itu yang menikmati masa-masa kejayaan bokap gue. Iya. Sampai ke bokap pejabat kan ya. Iya. Gue saat itu sama sekali buat gue rasa gue nggak terlalu nggak dispesialin gitu. Karena kalau dibilang kakak-kakak gue menikmati itu semua, menikmati semua itu. Gue saat berangkat ke Amerika pun apartemen gue beda jauh sama kakak gue. Oke. Gitu, seperti itu contohnya. Dan gue benar-benar gue cuma modal 2 kredit card sama money travel check $5,000 saat zaman itu. Kapan tuh? 95. Iya, masih ngetop travel check. Iya, ngetop. Dan itu berapa isi duitnya? 5.000. Kalau boleh tahu. Oh, 5.000 US dollar. Kurs masih 2.000. Iya dong. Jadi cuman 10 juta. Iya kan? Buat hidup gua. Udah gua dengan kartu kredit gua. Benar. Unlimited kartu kredit? Enggak lah. Ada limitnya. Ada limit. Oke. Dan gue cuma bisa ngambil kayak advance payment, gue ambil di bank buat bayar apartemen gue. Udah saat itu. Jadi ini pertanyaan tadi nyelip gue tuh lanjut ke yang tadi ya. Pertanyaan terakhir soal. Udah kejawab belum kira-kira? Udah Pak. Udah ya? Oke. Bapak nggak usah naik nadanya. Santai dulu. Kan lo yang bilang. Oh iya. Gue kenain terus loh.
Jadi ini nyambung pertanyaan terakhir gue. Pas lo akhirnya IB nggak kelar 4 tahun, bapak lo manggil lo, terus lo bilang gue mau belajar musik, mau punya sekolah musik gitu kan? Ya. Akhirnya lo berangkatlah ke sana dengan kondisi travel check $5,000 dan 2 kartu kredit yang dikasih limitnya. Lanjut. Jadi kalau lo bilang ada privilege, gue bilang gue biasa aja. Balik lagi waktu kuliah, saat gue punya mobil, gue pakai mobil. Giliran udah nggak ada, gue pakai Metro Mini pun nggak masalah. Itu buat gue udah hal yang biasa. Balik lagi gue ke Amerika 3 bulan setelah gue kuliah. Ambil apa ya? Musik dong? Musik. Gue sekolah di Musician Institute. Wow. Ambil Guitar Institute of Technology di Hollywood. Gak heran. Udah gitu. Betulan lo bikin onik lepek-lepek. Jadi bulan ketiga gue ke bank nggak bisa keambil dong duitnya karena udah limit. Over limit. Gue telepon bokap gue, "Pak, ini ternyata over limit, gue nggak bisa ngambil." Bokap gue, kalau gue telepon siang berarti kan udah malam dong. Bokap gue tuh kayak, "Oke, tunggu bentar." Udah, begitu tunggu sekitar sejam, telepon lagi, "Coba cek." Begitu cek, bisa ambil. Udah, pulang ke apartemen, gue kasih bayar ke ibu kos waktu itu, ibu apartemen gitu. Terus di kamar lo tuh di Surabaya apa di mana sih ibu kos bayar? Seperti itulah. Oh ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Udah, akhirnya di kamar gue mikir gue nggak bisa kayak gini. Pertama gue deg-degan, kedua gue ngerepotin bokap nyokap gue. Akhirnya nggak lama setelah itu, let's say 3-4 hari Minggu waktu itu, gue inget banget, temen gue namanya Christian datang ke apartemen gue, ngebel, terus dia bilang, "Gue tadi ke gereja, ada temen gue nawarin gue jadi tour guide." Terus lu bilang apa? Gue bilang gitu, "Ya gila dong, gue baru 3 bulan di sini, gue tahu apaan LA gitu kan." Gede pula. Iya, gede pula segala macam, gue harus ada training segala macam kan, dia bilang. Terus ya malas lah dok gitu kan, gue lagi tidur tuh, sambil tiduran, dia datang jam 11-an gitu lah. Terus gue bilang, "Chris, nomor teleponnya mana?" "Ngapain?" "Gue mau apply." Buat gue tuh jawaban semua kan. Iya. Saat gue mikir keluar udah kan, udah dikasih. Gue telepon, gue ke kantornya dia saat gue break kuliah. Gue bilang gue mau daftar jadi tour guide. Masih ingat nggak baju lo apa waktu itu? Gue pakai baju kaos lah, Soul Asylum mau nggak salah waktu itu. Udah akhirnya diterima. Gue harus training 3 hari. Kebetulan Jumat, Sabtu, Minggu. Pas. Gue selesai kuliah langsung cabut. Pertama kali ke San Diego. San Diego udah putar. Hari berikutnya kita ke Vegas. Ya dekat-dekat lah tuh ya. Iya, Vegas buat, karena kan check-in tuh kan ribuan kamar. Iya. Dan koper harus nyampe ke kamarnya langsung. Jadi kita belajar tuh cara check-in segala macam. Baru berangkat ke Lex. Caranya check-in di airport sama jemput tamu dari airport sampai ke hotel. Udah. Ini bukan tour guide dong sebenarnya. Tour guide itu. Hah? Dan itu gue iya. Enggak, gue pikir keliling-keliling. Oh iya, keliling-keliling. Tapi gue mesti belajar itu juga kan. Iya. Point of interestnya kita tetap ini Iya. Kenal gitu. Tapi juga kita tahu, karena tugas kita salah satunya itu check-in. Iya. Ngurusin juga. Ya, udah. Kesel apa enggak? Apa happy justru? Gue happy. Karena emang ternyata gue suka melayani orang. Ternyata gue suka direpotkan untuk hal seperti itu. Iya, benar. Sampai akhirnya gue keterima dan gue bawa tour dari yang gue sebelin sampai akhirnya gue disayang banget. Sebentar, boleh nggak potong lagi? Boleh. Kan lo belum dikenal dong waktu itu kan? Belum. Baru sekolah kan? Tapi gue udah ngeluarin. Oke. Pak, sabar. Oke. Sebentar. Oke. Saya lagi. Gue minum dulu ya kalau gitu ya. Oke. Saya minta izin tadi. Oke, ya. Jangan potong lagi dong. Kita nggak kelar nih Pak. Aduh. Oke. Terus. Ya minum dulu dong Pak, santai. Ada nggak ya? Kan pasti lo di foto-foto dong. Ya. Zaman itu kan pakai two-style kan, bukan kamera mirrorless gitu kan. Ada nggak begitu lo ngetop, foto itu tayang di mana-mana, 1, 2 bilang ini ternyata lo, gila lo, rockstar. Ada nggak?
Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Tapi mereka nggak inget sama gue sebenarnya, karena gue beda banget dulu. Berarti lo mungkin lagi ngeselinnya tuh. Mungkin. Ya oke, lanjut. Jadi gue gue waktu itu udah ngeluarin 1 album sebenarnya sama band gue sebelumnya. Akhirnya gue kesana, terus gue pertama kali gue bawa tour itu tour dari Indonesia. Jadi gue bawa Indonesia, Malaysia, Thailand, sama Korea. Indonesia pertama kali, jadi gue bawa tour. Dan mungkin cerita sedikit, gue tuh sampai ke Vegas. Ada cerita menarik tuh, gue tuh doyan main roulette. Pastilah. Udah ketebak. Udah pastilah. Kalau gue blackjack. Gue doyan banget main roulette. Setelah gue masukin mereka semua ke kamar, iseng nggak tahu ngapain, jam 1 pagi itu gue turun ke bawah. Menang nggak? Gue lagi main sendirian, tiba-tiba ada satu bapak-bapak dari Semarang, anggota tur gue. Dia bilang, Mas Rido suka juga. Wah, saya suka banget Pak main ini. Dikasih gue $200. Wow. Lumayan banget. Iya, tapi kalau nggak menang gimana? Udah main aja. Udah lah, gue main. Dia iba ngeliat muka lo pasti. Mungkin muka gue muka permohonan. Ya? Muka permohonan. Iya kan? Udah jam 1 pula. Nih anak mungkin juga kagak makan-makan. Itu dia. Ngadu nasib. Ada. Udah. Menang nggak? Kalah. Gue bilang aku bilang Pak, kalah udah nggak apa-apa. Tapi di training tadi, gue tuh dapat kuncian sebenarnya. Adalah di Vegas itu ada namanya dulu Jubilee Show. Topless dong. Ya, apa sih tuh Kak, topless Kak? Orang jualan toko kelontong, jualan topless gitu. Gak pakai BH. Oh gitu. Saya baru tahu gitu, Pak. Iya. Lu lagi Bapak seneng dong. Lu Bapak seneng terhibur. Gue gak pernah nonton karena gue kasih buat mereka. Jadi yang training gue dia bilang gini, Dok, dari sekian banyak anggota lu mesti lihat mana yang doyan, mana yang pokoknya yang ya semua lu terbaik, tapi lu mesti lihat interestnya di mana, kesukaan mereka di bagian mana, kan Vegas desert kan, padang pasir yang menjelma menjadi satu bangunan. Luas dong. Ya. Udah akhirnya ini dia nih, gue kasih bapak ini. Pak, ini tiketnya. Ini gue antar dulu mereka nih ke depan Jubilee Show. Anak-anaknya gue bawa ke tempat pemain anak-anak. Tapi gue bilang ke bapak ini, Pak, ini 2 tiket buat bapak sama istri bapak. Jangan pindah-pindah. Iya. Oke. Udah, gue masuk. Karena lo akan jemput mereka lagi kan? Jemput lagi. Udah, gue antar mereka, gue jemput lagi. Terus keluar dari Jubilee Show, gue bilang tanya pas bapak. Mereka keluar, mereka masih suami istri atau berpisah? Udah jambak-jambak. Ya lu gila. Iya, sama bapak istrinya kan. Kan table-table gitu. Terus iya. Gue tanya ke bapak, Pak, gimana? Ya gimana nggak, toket depan-depan sini ya kan? Toket apa ya Kak? Itu istilah tahun berapa Pak? Kue toket tau nggak? Oh, kue toket, kue pancong, kue tete. Oh iya. Udah kan, udah dia senang kan? Udah. Jam 12 malam setelah ngajak mereka masuk kamar, seperti biasa. Gue turun lagi, gue main lagi. Iba. Main lagi. Dia ada lagi. Ini hari berikutnya? Hari berikutnya. Dia kasih gue lagi $200. Jangan-jangan tuh bapak lo? Bapak gue kasih ya. Nonton Jubilee Show, wah senang banget dia. Oh, iya. Kalau dia sih bukan kasih, dia minta. Oh iya. Dikasih lagi $200. Kasih $200. Wah Pak, jangan menang dong. Gak? Kemarin udah kalah, udah main aja. Mungkin dia pikir, wah gue udah kasih dong. Oh iya. Itu kan, toket tadi. Udah. Gue tete. Udah gue main. Gue menang $400. Saat itu gue mesti bilang, gue stop. Gue udah gak boleh main lagi. Udah, gak main. Berhenti? Bisa. Gue tukerin duitnya. Pagi-pagi gue gak ikut ke San Francisco. Jadi gue anterin mereka ke bandara di Vegas. Iya. Gue bilang ke bapaknya, Pak, ini $400 semalam saya menang. Lu balikin? Iya. Terus kata bapaknya, udah ambil buat Rido aja. Makasih Pak. Gak pakai, aduh Pak gak enak, gak ada. Gak ada gitu-gitu. Jadi sebenarnya lo ikhlas apa enggak? Jadi 400 itu. Gue ikhlas kasih. Jujur. Tapi kalau dia tarik, gue tarik-tarikan gitu. Pak, serius Pak? Mau diambil lagi? Lu gila. Gue viralkan. Oh, tuh gak ada. Tapi maksudnya gue niat mau ngasih balik gitu kan. Iya. Niat baik. Akhirnya dia kasih, ya udah. Nah, $400 itu setelah dari pulang itu gue beliin gitar di Guitar Center.
Itu tips gue pertama kali lah ibaratnya gitu ya. Udah gue beliin itu. Masih ada gitarnya dong? Masih Kan ada. gue lihat ke studio lo, iya. sidak kan, gila segambreng. Ada berapa ya total? 30? 50-an lah. Jadi itu dia ceritanya. Jadi setelah 3 bulan tuh gue alhamdulillah gue dapat income dari bawa tour guide, dari yang di bus sampai akhirnya gue dikasih kesempatan buat bawa, kalau nggak salah VST deh namanya tuh. Jadi gue cuma bawa mobil, van sama family. Lebih private. Dan biasanya ngantar cuman ke kampus-kampus, mereka buat lihat touring kampus anak-anak itu. Sekolah. Gue bawa cuma 2 hari, Sabtu Minggu. Jadi gue bisa setiap banyak dong income. Lumayan alhamdulillah. Ya jadi kan? gue bisa buat bayar rental, apartemen dan yeah, segala macam gitu ya dari situ. Ya itu Terus? sih. Dan gue pikir dengan bokap nyokap gue ngasih gue, memperbolehkan gue sekolah musik, buat gue itu kayak apa ya, doanya mereka dan doa restunya mereka bahwa gue boleh meniti karir di musik. Dan tujuan gue sebenarnya gue pengajar. Gue tuh sampai sekarang gue masih ngajar. Iya. Dan gue suka, dan gue cita-cita gue sebenarnya tuh selesai dari Musician Institute adalah gue pingin ngajar. Ternyata pas nyampe 97 September gue diajakin Slang gabung. Jadi nggak ada waktu ya sebenarnya untuk menghidupkan mimpi itu. Ya. Jadi buat gue kayak Slang tuh bonus gue. Tapi cita-cita gue adalah gue pingin mengajar. Kenapa gue sekolah lagi? Karena buat gue kayak gue mesti dapat ilmu yang benar nih. Pelajari ilmu yang benar supaya gue bisa transfer ke anak-anak itu hal yang benar juga. Kalau masalah gue gabung sama Slang, buat gue itu bonus. Iya. Ternyata bonusnya kebanyakan. Iya. Masih banyak lah sampai sekarang ya. Yang stop juga. Iya dong. Jadi akhirnya. Dan lo menikmati itu kan. Itu. Jadi kalau ditanya bagaimana proses gue singkat banget. Karena gue mengamini bahwa doa restu orang tua gue yang ngikutin gue sampai gue akhirnya diterima di Slang, gabung di Slang. Gue mau ngomongin soal ego. Gue nggak ngeliat lo adalah tipe manusia yang egosentrik. Gue yang lihat. Tapi gimana menurut pandangan lo? Karena kan musisi itu punya ego ya. Semua seniman gue rasa ya punya kan? ego. Semua orang punya ego. Apalagi ego. Maksudnya yang di atas panggung gitu. Maksudnya ini yang paling keren dari gue gitu. Bagaimana lo melihat ego dalam diri lo? Gue selalu bilang bahwa gue punya ego yang tinggi juga. Oh gitu. Ya, karena gue sebelum, yang gue bilang tadi, sebelum gue ke Amerika gue sempat ngeluarin album band gue. Gue di situ as a leader, gitu. Jadi gue yang artinya gue yang nentuin buat rekaman segala macam, kapan kita harus, pokoknya semua tuh gue. Sampai pada akhirnya gue di Slang, ego gue masih ada sebenarnya. Tapi sebelum gue masuk, baik lagi kayak kita butuh akal sehat sih buat ngejalanin itu buat gue ya. Karena gue tahu bahwa Slang itu bukan gue, Slang itu udah ada. Iya. Dan udah ada leadersnya. Iya. Dan kalau lo mau terus di situ, ya lo harus kerja sama. Iya. Kolaborasi. Dan hal apapun itu. Iya. Setuju Bang. Dan hal yang terpenting adalah lo tekan ego lo untuk di sini. Jadi gue ngerasa bahwa kenapa orang-orang band-band di luar negeri itu suka bikin solo album dan lain-lain untuk numpain egonya dia. Iya. Tapi saat balik lu harus sama. Dan gue sukanya di Slang tuh ya sebenarnya itu. Dari hal yang apa ya, buat gue liar banget sampai akhirnya sekarang tuh kayak kita udah bisa mapping ini gue, ini kakak, Bim, Ivan, Abdi, udah ada semua. Nah itu buat gue proses. Tadi gue bilang 26 tahun gue di Slang, buat gue kalau gue bilang we are family right now, dan itu proses gitu. Bisa sampai di titik ini. Jadi karena kan tadinya kan sendiri-sendiri, iya, cuma manggung aja, abis itu sendiri-sendiri punya crowd, bener, kelompok sendiri-sendiri. Sekarang tuh setelah berapa puluh tahun ya, Dok? Apa nih gue? Merasa menjadi satu keluarga utuh. Kan tadi lo bilang prosesnya panjang kan, ada ego masing-masing gitu. Gue rasa sih di 2010-an deh.
12-13 tuh baru ngerasa bahwa sebelumnya kan kita kan kayak ya hidupnya kalau dibilang rock and roll ya udah sesuka kita aja kan. Bebas. Dan dalam proses kreatif juga gue nggak bilang kita nggak ada ego, tetap ada ego. Tapi di saat kita udah mulai berkonfrontasi, akhirnya kita mikir bahwa oke, gue ikutin lu deh. Tapi mereka juga kadang-kadang suka gitu, oke, gue ikutin lu. Jadi kita kayak secara nggak langsung kayak ya udah, nggak perlu repot-repot. Iya, lebih ke insting. Nggak perlu repot-repot lagi buat harus neken banget, nggak gitu. Dan gue cukup merasa bahwa gue bisa nahan itu. Ada statement yang bilang gini, Dok. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita, dengan ego kita akan hidup lebih bahagia. Setuju nggak? Selesai dengan diri kita, iya. Tapi gue rasa ego tuh tetap harus ada dikit lah menurut gue ya. Karena itu yang bikin kita jadi yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini loh. Kayak misalnya gue produce band anak gue. Iya. Dia masih muda dan egonya gila banget. Gue juga punya ego, gitu. Gue bapak lo, iya. Udah duluan di musik dibanding sebelum lo lahir. Itu egonya. Iya kan? Iya kan. Terus gimana? Tapi benar. Sebentar. Boleh Pak potong lagi Pak? Ya, silakan. Kali ketiga Pak. Oke. Lo cerita sama gue kan. Iya. Bagaimana anak lo kagak mau Iya. diproduserin lo diatur-atur, gitu kan? Karena anak lo tidak mau ada bayang-bayang bapak ke. Bener. Itu kan gue bisa ngerasain tuh ya. Iya, lu rasain lah. Artinya ya udah gue rasain. Iya kan? Kok lu nyuruh gue lagi, nggak mau lagi gue ngerasain. Iya. Udah cukup. Dia ngerjain di komputer gue. Saat gue buka, gue lihat ada foldernya dia, gue cek, gue dengar lagunya dia, wah anjir keren juga ya gitu kan. Dan dia sama temennya dia tuh. Terharu. Iya. Terharu nggak? Kan lo lembut. Terharu karena dia bisa bikin seperti itu. Menyangka nggak kalau hasilnya begitu? Kan lo membuka kotak Pandora yang lo nggak tahu isinya apa di folder itu kan? Iya. Karena anak lo menyembunyikan selama ini. Iya. Gue seneng itu aja sih. Akhirnya gue bilang ke dia, Bang, aku produce, kamu mau nggak? Dia bilang enggak. Gue bilang bangsat. Gini nggak? Iya. Terus gue bilang, Bang, aku tuh mau produce kamu bukan karena kamu tuh anakku loh. Karena aku respect sama kamu karena kamu bisa bikin lagu dan respect you are as musician. Gitu. Terus siapa yang bilang apa? Dia diam. Terus dia bilang, ya udah, satu lagu aja ya. Oke, satu lagu ya, gue bilang gitu kan. Udah. Saat berapa bulan kemudian kita proses satu single itu, bukan single yang gue mau lagi. Dia kasih single yang lain. Bukan itu, tapi singlenya juga bagus. Oke. Tapi bukan itu yang gue mau. Tapi akhirnya lo lebih suka yang mana? Yang pertama kali lo denger atau yang dia kasih? Dua-duanya gue suka. Jadi Pilih gua salah satu. Pilih salah satu. Iya, yang mana? Sebetulnya gue suka sama, tapi karena dia pingin yang ini, baik, gue pilih itu. Ya udah, gue kerjain dong. Nah, ego itu munculnya kayak gini loh. Zaman dulu kalau gue jadi produser, gue pingin taste gue. Yeah. Gue pingin taste lu keluar di sini. Gue cuma ngikutin, gue cuma ngasih tahu experience gue tentang how to record, how to produce the song gitu maksud gue. Jadi kayak proses awalnya seperti apa sih? Lu mesti bikin guide dulu, masukin drum, masukin bass segala macam dan teori-teori tentang recording lah. Ya udah, dan dia kayak aku nggak suka sound seperti ini. Oke, soundnya seperti apa maunya? Udah cari. Iya, udahlah, gue bilang oke. Tekan tuh. Iya, tekan banget. Ada omongan di kepala lo nggak kayak, oke ini gue mau ngomong sama si abang, gue mesti tahan. Enggak, udah mati gue cuma gini. Lo kalau dulu sih gue hajar juga nih. Kadang-kadang lagi take nih. Terus nggak main. Kenapa nggak main? Aku lagi nggak mood. Udah. Yuk lagi.
gue digituin gitu loh. Dan maksud gue kan kayak anjir, gue kayak operator banget gitu kan, tapi oke, ya udah gue ikutin aja, gue ikutin mood lo, gitu-gitu tuh loh. Kalau nggak temen dia lagi take vokal tuh kayak yuk lagi operator gue beneran gitu. Tapi ada hal ego yang gue paksain bahwa enggak, lu harus take lagi karena ini butuh let's say di double misalnya, dan dia harus ikutin. Udah dong, proses jadi gue balance satu lagu, dengerin dong. Gue lagi dengerin nih, mereka berdua, bertiga sama temennya dia lagi dance di belakang. Gue liat, anjir, dia yang dance gitu kan, udah kan, selesai. Dance tuh dance pakai musik lain. Musiknya dia. Oh. Dia seneng gitu, hasilnya, iya. hasilnya wah Iya. gitu kan, gue bilang, nah, melebihi kan, dari ya, yang mereka ekspektasi bayangkan. kan. Udah selesai, terus dia bilang gini ke gue, yaudah Pak, kerjain semuanya aja deh. Asik. Sialan. Jadi ini sebuah strategi yang bagus sebenarnya, dengan ego yang diturunkan walaupun lo bapaknya, tapi lo dapetin lebih banyak. Untuk kali itu iya. Tapi gue udah kali bilang, berikutnya gimana? gue udah bilang gue nggak lanjutin. Kenapa? Buat gue kayak gue udah nganterin dia ke sebuah pintu, gue udah bukain, lu tinggal keluar ke dunia yang berbeda. Iya. Dan Eksploratif. Eksplorasi. Iya. Dan lu boleh tentuin jalur lu sendiri, lu boleh pilih siapa produser nanti, tapi paling nggak gue udah kasih benchmark. Keren. Ini yang gue bikin. Keren banget. Dan lu bikin harus lebih bagus daripada ini. Iya. Lo monitor nggak abis itu? Enggak, kan dia baru rilisnya tanggal 10 Juli. Oke. Oh, beberapa wow, hari lagi nunggu-nunggu nih dong. Iya, ya kan? Udah mau rilis, dan gue udah bilang ke dia, Bang, ini aku udah nggak pegang kamu lagi. Karena buat aku nggak mau konflik masalah anak dan bapak. Iya. Aku nggak mau konflik masalah ego. Karena gue juga bakal stres sendiri kalau gue nahan terus. Oh gitu. Iya, karena dia juga dia masih muda, gue tahu kan, dan dia pasti nggak mau dengerin gue banyak gitu ya. Mungkin dia mungkin dia tahu gue, tapi dia nggak mau. Akhirnya gini loh, gue berpikir bahwa setinggi apapun gue sekolah, apapun gue punya experience di musik, anak-anak gue yang berkecimpung di musik nanti, dia nggak akan denger gue. Mungkin dilihat tapi dia nggak mau dengerin gue. Jadi mungkin lebih bagus lo cari orang lain yang punya experience lebih beda. Go. Dan buat gue udah nggak mau pikirin kenapa lo nggak nanya gue kan sekolah musik. Kenapa lo nggak mau gue yang produce, kan gue juga main musik. Dan gue ngerti. Iya. Dan gue udah lama hidup dibanding lo. Dan buat gue stres sendiri. Lo mau situ kerjain aja, nggak apa-apa. Tapi gue tetap memantau lo. Monitor lo, dan lo silakan cari experience lo sendiri, lo cari orang-orang yang menurut lo bisa jadi guidance buat lo buat next step, go. Dok, kan ternyata perjalanan jadi tour guide terus membawa lo belajar tentang bisnis pariwisata. Terus lo udah mencapai keinginan lo dulu menjadi pengajar di sekolah musik. Di sekolah ngajar musik. Udah juga dong. Berarti sebentar lagi lo juga akan membangun sesuatu yang berhubungan dengan dunia pariwisata. Gitu kan? Karena kakak lo juga mempunyai tempat nanti kita pergi ya. Ya harus dong. Dari dulu nggak jadi gila. Iya. sorry. Gue sampai ngorok. Iya. Tidur lagi. Apakah itu juga akan jadi salah satu yang lo kejar? Iya, gue pengen punya tempat yang gue bilang kawannya kayak gue suka kalau ketemu tamu terus nanya apa kabar. Gue suka ketemu tamu yang gimana pelayanannya. Hard approach. Iya. Hati-hati. Iya. Itu lo banget sih. Gue suka kayak gitu. Artinya apapun jawaban mereka buat gue terima gitu. Nggak bagus, nggak enak, itu buat gue hal yang biasa. Jadi itu yang penting kita punya niatan untuk bikin lebih baik kan. Kalau untuk tempat-tempat gue ngeliat Indonesia, gue selalu kepikir pengen Timur lah ya pasti ya. Timur terutama ya. Karena gue bukan pengen ngebangun gue sendiri. Iya. Karena pariwisata tuh buat gue adalah ngebangun peradaban. Pariwisata tuh
hubungannya langsung ke masyarakat. Menurut gue, saat sebuah tempat itu berkembang dengan baik, masyarakat sekitar juga akan kena. Iya. Entah itu dia mau jual merchandise segala macam yang berhubungan sama tempat itu. Iya. Beda sama industri tambang dan lain-lain, itu cuma menikmati orang itu doang. Iya. Masyarakat kadang-kadang cuma kena imbas limbahnya misal. Tapi kalau pariwisata beda. Pariwisata tuh masyarakat akan menikmati langsung. Jadi kalau buat gue, kalau kita ngebangun sebuah tempat pariwisata, mindsetnya jangan buat kita, justru mindsetnya buat daerah itu dan buat masyarakat. Ekonomi kerakyatan tuh kalau bilang UMKM, pariwisata hal yang paling tepat. Karena apa? Indonesia tuh full of tempat wisata yang keren-keren. Iya. Itu juga yang membuat lo sangat tidak tertarik dengan politik. Gue tertarik dengan politik. Tertarik dengan politik, tapi gue nggak kepingin politik praktis. Gue nggak kepingin masuk ke dalam DPR MPR ataupun DPR, anggota DPR. Gue kepingin politik tuh buat gue kayak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan aja dan mengkritisi kebijakan-kebijakan. Karena dalam kita nggak mungkin hidup nggak pakai politik kan. Karena apalagi di kehidupan bersosial masyarakat gitu, segala sesuatu berhubungan pasti dengan itu. Iya. Ya kan. Jadi kalau dibilang nggak suka, gue dari dulu justru berpolitik, tapi gue nggak pengen politik praktis. Gitu sih. Oke. Dok, lihat apa yang lo lewatin, cerita lo, gue juga menangkap banyak pengorbanan ya di situ. Apa misalnya? Ya, mengorbankan ego, mengorbankan waktu, mengorbankan kesempatan. Benar. Itu kan pengorbanan ya. Kayak tiba-tiba pulang dari Amerika setelah belajar musik, kepengen mau mengajar tapi akhirnya dapat proposal yang tidak terduga, hadiah yang tidak terduga gitu, dan segala macam. Gue menangkap banyak sekali esensi pengorbanan di situ. Nggak tahu lo sadar apa nggak sih? Iya benar-benar. Pengorbanan tuh gue rasa. Tapi kalau untuk hal itu buat gue itu emang jalannya seperti itu. Jadi bagian daripada sebuah perjalanan. Tapi kalau gue bilang pengorbanan yang benar-benar yang gue rasain sampai sekarang gue hilang waktu gue sama anak gue. 26 tahun gue di Slang, ibaratnya kayak masa muda gue udah hilang di situ. Sampai sekarang nih kayak gue baru tadi pagi kayak gue lagi santai tuh kayak gue udah nggak bisa lagi megang kepala anak gue ataupun nyentek anak gue yang pertama buat yuk, gila gue udah lewat itu ya. Anak gue yang terakhirnya udah susah-susah gitu kan. Iya, diajak pergi juga susah, ngumpul juga susah kan, mereka udah punya aktivitas sendiri-sendiri kan. Tapi kan lo sebagai keluarga bisa gue lihat sih sangat deket ya sama anak-anak. Traveling. Iya, gue berusaha bener-bener akrab gitu, maksudnya terbuka. Nggak ada batasan-batasan tertentu seperti kebanyakan orang yang suami istri pasangan yang punya banyak aturan di rumah. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gue ngeliat keluarga lo tuh asik gitu. Anak-anak lo, kedekatan lo dengan mereka. Mungkin ya. Tapi yang anak-anak gue sih gue kasih kebebasan, artinya kebebasan yang bertanggung jawab lah gitu. Gue kasih misalnya kayak mereka menentukan kuliah dan segala macam, gue pingin mereka pilih sendiri, tanggung jawab sendiri ya gitu. Terus udah gitu kayak di rumah juga gue berusaha kayak ngobrol ya kayak temen, pinginnya sih kayak gitu. Ceritain lagi dong tadi pagi yang lo ngerasa bahwa wah waktu cepet banget ya perginya, 26 tahun hilang begitu saja. Ada kompensasi nggak yang ingin lo lakukan? Biasanya kan gitu ya, mengurangi jadwal. Pengen tapi maksud gue balik lagi kan, kadang-kadang kepinginan kita kan belum tentu bisa bersamaan dengan anak-anak. Iya. Gitu kan. Kayak misalnya anak-anak gue yang pertama mungkin lebih dekat sama Oni buat ngomongin segala macam, dan gue pikir kayak wow, dia ngomongnya ke Oni loh gitu loh, bukan ke gue misalnya gitu. Tapi buat gue kayak udah. Nggak apa-apa. Kan semua orang kan punya rasa buat lebih nyaman ngomong ke siapa. Iya. Tapi gue kayak introspeksi ini kayak anjir, gue udah kehilangan banyak waktu gue sama anak-anak gue, sampai gue udah nggak bisa lagi nemuin momen gue megang tangan kecilnya dia jalan gitu kan.
Makanya gue suka muterin video-video kecilnya mereka. Oh gitu? Iya, gitu-gitu ya. Karena buat gue itulah yang memori gue yang masih bisa gue pegang. Sekarang mereka udah memang udah punya dunia sendiri kan. Jadi buat gue kayak ya udahlah. Tapi gue berusaha untuk itu, berusaha untuk tetap introspeksi. Karena gue bagaimanapun gue masih terbawa dengan gaya bokap gue. Dan gue nggak suka. Ada beberapa hal yang gue nggak suka. Contoh boleh, kalau boleh tahu. Bokap gue tuh nggak pernah memuji gue, tapi gue nggak suka kayak gitu. Gue pingin gue puji anak gue. Dan itu lo lakukan kan? Gue lakukan. Terus bokap gue tuh ditakutin, disegenin. Gue pingin segen tapi nggak takut. Hal kayak gitu sih yang gue pingin gitu. Terus segen tapi nggak takut. Iya. Jadi orang respect sama kita. Respect, gitu. Lebih respect. Tapi terbuka gitu kan. Iya. Di satu sisi mereka bisa cerita apa aja, tapi mereka menghargai kita. Maksudnya gitu kan. Bener. Dan tanpa sadar pun gue suka melakukan hal yang kayak bokap gue. Dan anak gue suka bilang gitu, papa tuh kayak opa. Iya. Oke. Nggak sadar. Tapi maksud gue berusaha untuk itu menarik sih buat gue. Karena gue menganggap manusia tuh harus kayak software yang bisa diupdate. Haruslah. Saat lu nggak bisa diupdate, lu buang aja tuh software kan gitu. Jadi buat gue kayak ya udahlah, emang kita harus terus. Dan gue nggak menyesali bahwa gue ada hal negatif. Buat gue tuh emang diri gue. Tapi gue berusaha untuk bikin lebih baik. Lebih banyak kalau lagi kayak bapak lo sadar nggak tapi pada saat itu terjadi sampai anak lo komen? Nggak, tapi karena emang lama gue tinggal sama bokap gue. Say sorry ke anak, emang pernah orang tua kita? Nggak. Bokap nyokap gue nggak. Maaf ya. Gue gitu. melakukan itu. Sorry ya. Jadi ini bedanya antara orang tua gaya bukan baby boomers ya, tradisionalis. Orang tua gaya tradisionalis yang usianya 80, bokap aku 90 tahun kan. Jadi kan beliau tuh masuk kategori generasi tradisionalis. Dengan kita generasi X generation itu memang gayanya berbeda. Kita lebih lenient, lebih lentur. Karena lebih terbuka kan. Teknologi udah ada, gaya hidup kita udah berubah gitu, nggak kolot lagi kan. Benar. Tapi lo ini nggak sih kayak beban nggak melakukan sesuatu, terbebani nggak dengan nama lo di luar panggung? Ada rasa itu nggak? Kayak gue tuh nggak pernah mikirin itu, Win. Serius lo? Serius. Keren. Nggak pernah mikir. Makanya lo chill banget, easy going banget. Gue nggak pernah mikirin itu. Dan gue bersyukur banget. Keluarga gue, bokap nyokap gue, saat gue di slang, mereka tuh nggak pernah ngerasa bahwa anak gue gitu. Karena apa, Win? Gue pernah manggung selesai tuh jam 12 malam. Waktu itu nyampe rumah jam 12 malam. Iya. Bokap gue manggil, "Dok, sini bentar." "Kenapa?" "Pijit saya dulu." Gue pijitin. Iya, Dok. Dan sampai sekarang gue masih kayak gitu. Jadi gue kalau pulang ke rumahnya bokap nyokap gue tetap anaknya mereka yang bisa disuruh-suruh. Nyapu juga nyapu, bersihin apapun biasa. Jadi mereka nge-treat gue biasa. Jadi gue nggak pernah merasa bahwa bokap nyokap gue juga atau kakak-kakak gue kayak distract bahwa ataupun apa ya. Lu juga males kali. Iya. Males dong. Iya, bener. Makanya gue kalau kayak ketemu keluarga di besar gitu kayak, aduh udah dong foto-fotonya atau apa misalnya gitu ya, kayak ya udahlah. Tapi gue nggak, kayak gue ngerasa biasa. Itu kan penghargaan kan. Penghargaan. Tapi gue ngerasa bahwa mereka nggak kayak mengeluh-elukan banget. Buat gue biasa aja. Dan mereka treat gue biasa. Iya. Jadi kalau lu nanya tadi kayak seperti itu, gue nggak pernah ngerasa, gue nggak pernah mikirin. Karena gue pingin emang udah apa ya? Udah nggak mikirin itu sih dari pertama kali. Yang gue pikirin adalah bagaimana gue ngajar baik, gue punya income, nggak ngerepotin orang tua, nggak ngerepotin lingkungan. Go. Apa pendapat lo tentang orang-orang yang berkiprah di industri hiburan yang tidak punya pemikiran seperti lo? Kan mereka hidup tuh dengan segala macam fasilitas yang memungkinkan mereka egonya muncul kan. Sosial media, akunya gede. Apa pendapat lo?
Atau apa saran lo buat adik-adik di dunia entertainment supaya bisa seperti Kak Rido, Om Rido? Kalau gue sih mikir, kok marah gitu gue bilang Kak Rido, Om Rido? Boleh dong. Kayak gitu. Om aja manggil gue Om. Oh iya. Gue mikirnya kalau seniman tuh ego. Itu yang paling mendasar. Tapi kalau kita balik lagi ke 97 sampai sekarang, dari gue masuk di Slang, setiap tahun pasti ada nomor 1, band nomor 1. 97 ada, 98 apa, 99 ada aja yang baru. Ada yang baru. Slang tuh nggak pernah bilang kita band nomor 1, kita band nomor 103. Kita masih di bawah, bangunan kita terus naik terus. Karena biasanya orang sudah naik puncak turun, berhenti dan turun. Jadi kita berpikir bahwa kita nggak pernah ngerasa kita band nomor 1. Kebanyakan orang-orang itu mungkin ya, tapi ada beberapa contoh begitu dia udah naik, pikirannya adalah gimana caranya gue supaya lebih terkenal lagi. Ego. Terus nggak habis ya. Apalagi sebelum kelompok ya. Iya. Apalagi kelompok itu yang paling utama apa? Vokalis. Saat vokalisnya pingin solo, kayak asikan solo, bandnya kelupaan, udah bubar. Jadi ego mesti dijaga, dirawat, jangan disiram terus. Terakhir, jawab jujur. 10 tahun ke depan, apa yang ada di kepalamu tentang dirimu? 10 tahun dari sekarang. 10 tahun dari sekarang. 10 tahun berarti gue harusnya udah lulus kuliah. Pasti dong. Gue kepingin udah bisa balik lagi dokter gigi enggak? Gue ke dokter gigi aja. 10 tahun paling enggak gue punya usaha di Ambon. 10 tahun paling enggak pariwisata dong. Pariwisata otomatis. 10 tahun, dalam 10 tahun gue udah bisa dapat SPL, Sport Pilot License. Gue doyan terbang. Gue pengen punya itu. Gue ajak lo ya, boleh. Gue pengen, itu salah satu yang gue bilang, kalau ini 5 tahun lagi gue pengen punya pesawat. Itu mimpi gue. Gue ajak lo pasti. Kita terbang ke Banda, ke Key, kemana-mana. Ke Rote ya? Rote. Dok, gue percaya dok. Karena pada saat lo ngomong, mata lo berbinar-binar. Serius lo? Sumpah. Amin. Dan gue percaya lo akan mewujudkannya. Amin. Thank you ya dok, udah datang. Sharing many things for us. Thank you. Atas dong. Gak usianya nih. Ini kayak usia gitu. Buruk.